Halo saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya adalah Win yang tergabung dalam PD Emmanuel, bimbingannya Bu Edi. Nah, saya mau mengisi rekat kali ini, yaitu apa yang saya alami. Saya ambil dari Ayub 41 2b, yaitu apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku, yaitu kepunyaan Allah sendiri. Memang ayat ini saya tahu, saya hafal, Anda juga tahu, dan Anda juga hafal, sama seperti saya. Tapi ada yang lain, yaitu kesadaran bahwa sungguh-sungguh semua yang ada di kolong langit itu adalah miliknya, termasuk kehidupan kita sendiri sebenarnya dimiliki Dia sepenuh-penuhnya. Nah, saudaraku, melalui pandemi ini yang segera akan berlalu, saya mempunyai pengalaman belum lama ini, yaitu kira-kira ya mungkin 2 bulan yang lalu ya, sampai sekarang ini. Selama pandemi, oleh Ibu Edi dianjurkan untuk kita bangun jam 2 pagi untuk memuji menyembah, baca Alkitab, merenung, mendekatkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saya yang tadinya jarang melakukan itu, saya jadi setiap pagi bangun. Bahkan sering saya nggak bisa tidur dulu kalau saya belum pujian jam 2 itu. Tapi sesungguhnya kalau kita sungguh melakukannya dengan sungguh, ternyata Tuhan itu sungguh nyata kehadirannya. Memang semua kita tahu bahwa Tuhan hadir dengan nyata, tapi momen-momen tertentu kita akan mengalami bahwa Dia ada bersama kita dan sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya mengalami sesuatu yang menyebabkan saya tahu bahwa Dia ada dengan nyata. Padahal selama pandemi ini ya saya menjalaninya biasa aja. Prokes ya prokes. Makanan sehat ya diusahakan sebisa mungkin makanan sehat. Olahraga ya saya olahraga. Menghindari kerumunan ya saya selalu berusaha menghindari kerumunan. Memang siapapun yang datang ke rumah saya nggak pernah menolak. Tapi itu bukan kerumunan, itu 1-2 orang palingan. Dan selama ini segala sesuatu baik-baik saja. Tapi saudaraku, mendadak 2 bulan yang lalu, salah satu daripada anak kos yang saya kasihi dan mengasihi saya, tiba-tiba saja terkena COVID. Padahal dia sudah divaksin sampai 2 kali. AstraZeneca lagi yang dipakainya. Saya tentu kaget luar biasa. Memang katanya kalau sudah vaksin, udah nggak usah takut, nggak apa. Siapa bilang? Tentu semua orang juga khawatir. Dan saya juga khawatir, meskipun waktu itu saya sudah divaksin 3 kali, sampai booster. Nah saudaraku, inilah ujian bagi saya sebenarnya. Apakah saya sungguh mengasihi Yesus? Karena waktu anak itu terkena COVID, dia yang punya saudara di Kelapa Gading, kakaknya laki-laki sebenarnya, nggak mau menerimanya dia. Bahkan telepon pun tidak sampai sekarang. Saya nggak tahu apa alasannya atau bagaimana. Sebab dia sendiri sudah 3 kali kena COVID. Sekarang dia COVID-nya positif dan dianjurkan untuk isoman. Lah isomannya di mana saudara? Kemana dia harus pergi? Dan kemana saya akan menyuruh dia pergi? Saya juga nggak tahu. Tapi saya nggak pernah merasa gitu bahwa dia harus pergi gitu. Meskipun ke tempat kakaknya yang di Kelapa Gading itu. Hanya saya memang mendorongnya untuk memberitahu saudara-saudaranya bahwa dia kena COVID. Jadi dia isoman tetap di rumah saya. Lah,
jaraknya pintu kamarnya dan pintu kamar saya ternyata udah saya ukur betul 2,5 meter, saudara. Hanya 2,5 meter jaraknya. Nah, bagaimana caranya? Ya, masing-masing kami memakai masker. Itu sudah pasti. Dia diam saja di kamar. Tapi ya hati saya tuh ya sedih. Lah masa orang kelihatannya kan kalau kena COVID itu kan bukan orang yang sakitnya tergeletak, kan tidak. Masih bisa berjalan-jalan, berjalan maksudnya di dalam rumah gitu, kemana-mana. Masa suruh di kamar saja 24 jam? Tentu nggak mungkin. Jadi kadang-kadang dia membuka pintu kamarnya dan saya izinkan memang. Ya, kadang-kadang dia duduk nonton TV bareng saya. Meskipun kami masing-masing memakai masker. Ya kadang-kadang bicara juga. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya juga nggak tahu. Saya hanya berseru kepada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus, ini gimana ini? Maksudnya bagaimana Engkau menyembuhkan dia? Nah, apa yang saya lakukan? Ya biasa-biasa aja. Misalnya kalau pagi saya merebus telur omega, saya rebusin dia juga. Makan pisang, makan buah. Ya, pada waktu parahnya ya memang saya buatkan bubur segala. Tapi nggak lama sudah bisa makan nasi lagi. Ya sudah biasa lagi. Dan selama itu yang mengherankan, saya sendiri nggak tahu dari mana itu datangnya. Pasti Allah Roh Kudus yang saya seru setiap hari untuk menuntun saya. Saya bisa nggak berasa, oh ya Bapak dia tuh kena COVID. Saya rasanya seperti dia sakit biasa gitu. Iya, jadi saya nggak sampai aduh gimana nih nanti kalau COVID-nya mengenai saya gitu. Saya nggak berasa itu, sungguh. Saya kebingungannya itu kapan dia sembuhnya ini, karena dia harus kantor. Akhirnya sesudah 10 hari dia PCR. Ternyata saudaraku, PCR-nya positif, masih tetap positif. Tapi pada saat itu saya menerima WA, entah dari mana saya lupa. Yaitu ada suatu yayasan, namanya Yayasan Guangji Indonesia. Itu ternyata mereka menyediakan makanan gratis 2 kotak setiap hari untuk siang dan malam, makanan vegetarian, tapi khusus untuk isoman, free. Saya sampai kaget. Dan ternyata dia daftar dan dia mendapatkan makanan vegetarian itu. Jadi saya juga belajar, saya juga tahu apa yang dimaksudkan dengan makanan vegetarian bagi para isoman. Nah, makanan itu hanya diberikan 7 hari. Jadi dari dia 10 hari sampai ke 17. Tapi pada ke-15 harinya dari kantor dikatakan PCR lagi. Ya, pada waktu PCR dia sudah sembuh sama sekali. Dan ternyata memang Tuhan menyembuhkannya. Sampai sekarang dari COVID itu ya, Tuhan menyembuhkannya. Sementara saya setiap hari, saya mau ngapain gimana ini tentang hal ini. Selain saya pujian menyembah dan mencoba mendekatkan diri sungguh kepada Kristus. Saya mendengar khotbah-khotbah. Nah, di antara khotbah itu yang menggugah perasaan saya adalah apa? Hal yang biasa saja sebenarnya, yang saya dan Anda juga udah tahu, yaitu Ibrani 11 ayat 1. Yesus sering mengingatkan saya tentang Ibrani 11 ayat 1. Tapi kembali dia mengingatkan saya tentang hal itu, yaitu dia adalah pengharapan bagi saya. Dan saya percaya pada pengharapan itu. Dan bukti daripada semua yang saya harapkan, yang tidak kelihatan dan belum kelihatan sama sekali, tapi saya sudah percaya.
Jadi selama ini ternyata kedua ayat itu menuntun saya. Saya nggak sangka ayatnya biasa-biasa aja. Biasanya kan ayatnya harus dicari yang jarang dibicarakan, jarang diketahui orang. Tapi melalui ayat biasa Tuhan ternyata bisa bekerja juga. Nah, saudaraku, apa yang ingin saya sharingkan di sini? Yaitu bahwa apapun, bagaimanapun, Tuhan itu bisa menghindarkan kita. Bukan hanya dari COVID-nya, tapi juga dari perasaan ketakutan, dari perasaan bimbang. Dia yang menghindarkan, bukan karena usaha saya. Tidak, saya hanya berusaha mendekat kepadanya. Hanya itu sederhana yang saya lakukan. Sementara saya menunggu dia sembuh, saya mendengar terus-menerus WA dari kanan kiri, dari sana sini, betapa orang yang kena COVID, macam-macam yang harus dilakukan, dengan obat-obatannya setumpuk, dengan macam-macam apa vitamin yang aneh-aneh, yang dari kota, yang dari mana. Kok anak ini enggak? Anak ini sungguh diberikan Tuhan dengan cara yang sangat simpel dan sederhana, yaitu hanya obat yang diberikan oleh petugas-petugas COVID itu dan vitamin. Kok sembuh? Sembuh dan sehat sama sekali dari COVID-nya. Tentu kami berdua bersyukur atas hal itu. Inilah yang saya sharingkan, bahwa apapun yang terjadi, bahwa bersama Dia yang memelihara kehidupan kita, kita disanggupkan untuk melakukan perkara besar dalam hidup kita yang tidak mungkin kita lakukan dengan daya budi kita. Saya sudah mengalaminya sungguh, bahkan berkali-kali. Saya harap juga Anda akan mengalami bahwa kehadiran Tuhan itu luar biasa, tidak dapat dikatakan dengan kata-kata. Nah, saudaraku, hanya ini yang dapat saya sharingkan sekarang, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan itu pasti terjadi. Amin.